Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yati Sulistionisi dengan NIM 8585123446. Saya adalah mahasiswa program studi S1 PG PAUD Universitas Terbuka UPBJJ UT Samarinda. Dalam video ini, saya akan menampilkan simulasi praktek penggunaan permainan modifikasi dari permainan tradisional engklek. Jika permainan tradisional aslinya membutuhkan area lantai yang luas dan juga mengandalkan motorik kasar dan melompat, maka di sini saya memodifikasinya menjadi permainan meja interaktif yang saya beri nama engklek papan dadu. Alat dan bahan yang saya gunakan sangat sederhana, aman, dan juga memanfaatkan benda yang ada di sekitar. Saya menggunakan karton bekas yang saya lapisi dengan kertas HVS sebagai papan permainan. Kemudian saya juga memakai tutup botol warna-warni sebagai pion. Juga ada dadu ukuran sedang yang saya buat sendiri. Kemudian toples bekas yang berisi gulungan kertas tantangan. Selanjutnya ada selotip warna-warni atau bermotif yang saya gunakan untuk membingkai tepi papan. Yang terakhir adalah spidol warna-warni yang saya gunakan untuk membuat petak-petak permainan, mewarnainya, juga menuliskan angka-angka di dalam petak. Tujuan modifikasi permainan ini dirancang untuk menstimulasi beberapa perkembangan anak usia dini, antara lain aspek kognitif untuk mengenal angka 1-8 dan juga warna-warna. Kemudian ada aspek motorik halus saat anak memegang pion maupun memegang dadu dengan jari. Ada aspek bahasa saat anak merespon gulungan kertas tantangan. Aspek seni dengan mengenalkan seni dekoratif melalui bingkai selotip bermotif dan berwarna. Selanjutnya ada aspek sosial emosional untuk melatih anak sabar dan mengantri, menunggu giliran, juga mengajarkan anak-anak mematuhi aturan permainan. Kalau begitu, mari kita simulasikan bagaimana cara memainkannya. Sebelum mulai, anak-anak akan duduk melingkari papan permainan. Mereka lalu melakukan home pimpa atau sweep untuk menentukan urutan siapa yang berjalan duluan. Anak yang mendapat giliran pertama akan mengocok dadu putih ini terlebih dahulu. Kemudian anak akan memilih pion dan menempatkan pion pada petak warna dengan cara melompat sesuai dengan jumlah mata dadu yang keluar. Setelah pion menempati petak yang tepat, anak wajib mengambil satu perintah acak yang ada di dalam toples tantangan. Anak harus menyelesaikan tugas yang tersimpan di dalam gulungan tersebut. Hal ini dilakukan di setiap petak tempat pion berhenti. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yeay. Apabila pion sudah berada di petak angka 8, anak harus menunggu kocokan dadu selanjutnya untuk mendapatkan dadu bernilai 1 agar bisa mencapai puncak finish. Aturan berjalan mundur: jika kocokan dadunya belum tepat bernilai 1 untuk masuk ke kotak finish, maka pion tersebut harus berjalan mundur sesuai dengan jumlah mata dadu yang keluar. Nah, misalkan ini ada di angka 8, kemudian kita kocok
ternyata keluarnya angka 2, berarti anak tersebut harus berjalan mundur 1, 2. Nah, mundurnya itu dari petak finish ya, karena setelah angka 8 harus mencapai finish itu kan kita mulainya dari angka 1. Jadi kalau angka 2 berarti dihitungnya maju sini 1, kemudian 2. Pemenang dari permainan ini adalah anak yang berhasil mencapai puncak finish paling awal dan berhasil menyelesaikan semua tantangan dengan baik. Demikian video simulasi praktik penggunaan modifikasi alat permainan tradisional egrek papan dadu dari saya. Semoga modifikasi ini dapat inspirasi kita semua dalam menciptakan media pembelajaran yang menyenangkan bagi anak usia dini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat pagi dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.